Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali menyerahkan berkas perkara kopi bersianida pembunuh Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kali ini aparat kepolisian menambahkan satu saksi ahli toksikologi atau ahli zat beracun untuk memenuhi permintaan kejaksaan. Setelah sempat dikembalikan, berkas perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Kejati DKI Jakarta kepada pihak kepolisian pada 29 April, polisi dapat memenuhi permintaan jaksa penuntut umum untuk menambahkan saksi ahli dari luar kepolisian, yakni dokter ahli zat beracun sebagai saksi ahli tambahan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono, menjelaskan penambahan satu saksi ahli itu nantinya untuk disinkronkan dengan keterangan saksi ahli dari Puslap Form Mabes Polri sebagai bukti penguat. Saksi ahli yang diminta terkait toksikologi ini sebenarnya sudah ada dari Puslap Form Mabes Polri. Namun demikian karena permintaan itu minta ahli yang netral dari luar, ya kita juga melakukan pemeriksaan dari luar. Dan kita sudah penuhi. Alasannya buat pembanding atau apa? Pada intinya untuk menguatkan saja, untuk menguatkan. Lebih lanjut, jika hingga batas akhir penahanan berkas perkara Jessica belum juga selesai, kepolisian akan membebaskan Jessica. Melihat adanya tarik ulur berkas kejahatan antara kepolisian dengan kejaksaan, menurut pengamat hukum Cudi Sitompul adalah sesuatu yang wajar. Kewajaran tersebut dapat dimaklumi lantaran berkas tersebut memang membutuhkan penyempurnaan. Cudi berpendapat Jessica dapat saja dihukum lantaran barang bukti minuman yang mengandung sianida berada dalam penguasaannya. Meski tidak ada saksi, namun ada bukti petunjuk. Dengan data yang seperti saya, kalau menurut pendapat keyakinan saya, Jessica itu bisa dihukum karena barang bukti minuman yang ada beracun itu di dalam penguasaan Jessica gitu loh. Nah, kalaupun misalnya tidak ada saksi melihat dan ini, tapi itu kan ada petunjuk-petunjuk ya, dari petunjuk-petunjuk itu bahwa barang bukti itu karena di bawah penguasaan dia bertanggung jawab gitu. Jika berdasarkan KUHP, bukti petunjuk dapat dikategorikan kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim dapat saja memutuskan bukan karena adanya saksi, namun juga berdasarkan keyakinan alat bukti dalam KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Keluarga korban kasus kekerasan seksual di Sulawesi Utara hari ini mendatangi Mapolda Sulut untuk menanyakan kelanjutan laporan kasus dugaan pemerkosaan oleh 19 orang pria. Ibu korban pemerkosaan didampingi oleh LBH IKA di Manado mendatangi Mapolda Manado untuk mengetahui perkembangan kasus pemerkosaan yang dialami anaknya. Ibu korban mengungkapkan hingga saat ini ke-19 pelaku belum juga ditangkap. Padahal kasus ini sudah dilaporkan sejak akhir Januari yang lalu. Sebelumnya, keluarga korban didampingi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menggelar konferensi pers menjelaskan kronologis kasus pada Senin pagi tadi. Saya cuma isinya itu, maksudnya cuma keluarga dan keberatan, karena menurut pengakuan saya dia diperkosa oleh beberapa laki-laki. Jadi bukti itu dari DP darah itu kendaraannya banyak sekali. Terus kita yang antar dia ke visum. Kita sempat tanya di dokter untuk apa itu DP itu. Sementara itu menanggapi laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang menimpa seorang gadis asal Manado, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara menyatakan dalam pemeriksaan dan keterangan saksi atau korban tidak ditemukan unsur pemerkosaan terhadap korban. Rencananya Polda Sulut akan segera melakukan gelar perkara bersama dengan Polda Gorontalo untuk menindaklanjuti kasus ini. Buat sampai detik ini kami tidak menemukan adanya unsur perkosaan. Ya. Karena si korban sendiri pun tidak menjelaskan diri perkosa. Nah, saya tidak tahu dari mana berita ini, tetapi fakta yang kami temukan adalah seperti itu. Jadi kami tidak menemukan, sampai detik ini kami tidak menemukan adanya unsur-unsur pemerkosaan. Dan yang disampaikan yang sekarang lagi ramai di sosial media bahwa ada 2 oknum polisi terlibat, kami tegaskan di sini bahwa sampai detik ini
Kami tidak tahu kalau ada anggota yang terlibat. Kami belum punya data itu, karena orang-orang disebutkan tadi saya sebutkan di depan itu, yang 2 orang menjemput, kemudian 4 orang yang bersama-sama pesta sabu-sabu dalam kamar hotel tersebut, itu tidak diketahui secara pasti siapa mereka. Belum tuntas penyidikan kasus pemerkosaan massal di Rejang Lebong, Bengkulu yang menimpa YY. Kasus serupa juga menimpa seorang remaja berusia 19 tahun di kota Manado, Sulawesi Utara. Ironisnya kasus ini baru terendus media massa, padahal keluarga korban sudah melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan oknum aparat kepolisian aktif sejak akhir bulan Januari yang lalu. Kasus kekerasan seksual yang dialami V terjadi pada akhir Januari lalu. Keluarga korban kembali melaporkan kejadian yang dialami V ke polisi setelah sebelumnya pada akhir Januari 2016 sudah dilaporkan ke Mapolresta Manado. Menurut pengakuan korban, dirinya dipaksa mencicipi narkoba oleh teman yang menjemput. Korban V kemudian dibawa ke penginapan dan diperkosa secara bergantian oleh belasan lelaki. Ironisnya setelah beberapa bulan dilaporkan, penyelidikan kasus ini seolah mengendap. Melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keluarga korban terus menuntut kejelasan kasus yang diduga melibatkan 2 oknum polisi yang masih aktif di Gorontalo. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap, meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Saya sudah cek juga tadi pagi kepada SPKP, masalah laporan itu sampai sekarang ini belum ada informasi. Tapi dari rekan-rekan media menyatakan sama saya, katanya sudah dilaporkan. Tapi kan kita ini tidak boleh dengan sumber katanya, harus ada mana bukti laporannya, mana mungkin tersangkanya, atau mungkin mana saksi korbannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik mengatakan penyelidikan kasus belum berjalan karena pihaknya belum menerima laporan akan kasus tersebut hingga saat ini. Korban V dan keluarga kini hanya bisa berharap keadilan atas apa yang telah menimpanya. Polda Sulawesi Utara kini harus membuktikan kehadirannya sebagai penegak hukum bagi masyarakat. Apalagi ke-19 pelaku kini masih bebas berkeliaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Lebih dari 100 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi membolos pasca libur panjang akhir pekan. Wali Kota Bekasi akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang terbukti kerap membolos. Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi berlarian agar dapat mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di halaman Pemkot Bekasi Senin pagi. Dalam apel pagi tercatat sedikitnya 102 pegawai negeri sipil tidak hadir tanpa keterangan. 18 mendadak sakit, 6 pegawai cuti, dan 5 diantaranya dinas di luar kota. Meski upacara sudah berlangsung, masih banyak para PNS yang terlambat datang dan harus menunggu di luar pintu pagar kantor Pemkot. Wali Kota Bekasi berencana akan melakukan mutasi jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang terbukti kerap membolos setiap musim liburan. Pemkot Bekasi sebelumnya telah melakukan penandatanganan fakta integritas bagi ribuan pegawai negeri sipil. Sementara itu, di hari pertama kerja usai libur panjang, ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Lamongan, Jawa Timur justru banyak yang bolos kerja dan datang terlambat. Sementara itu di Palembang, 1.000 pegawai negeri sipil tidak masuk kerja. Di hari pertama kerja usai libur panjang, ratusan PNS Pemkap Pekalongan masih terlihat membolos dan datang terlambat pada saat apel pukul 7 pagi. Bahkan tidak sedikit PNS yang baru datang saat apel sudah selesai dilaksanakan. Usai apel, sejumlah ruangan juga terlihat sepi seperti ruangan Kabak Umum dan ruangan Kabak Kesmas yang belum terlihat adanya aktivitas. Di Palembang, Sumatera Selatan, sebanyak 1.000 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov tidak masuk kerja tanpa keterangan usai libur panjang. Di beberapa ruangan justru masih terlihat tertutup rapat dan terkunci. Sementara di ruangan pelayanan seperti Biro Humas Pemprov Sumsel masih terdapat kursi yang kosong. Selain tanpa keterangan, sejumlah PNS juga tidak hadir dengan alasan sakit dan tugas luar kota. Dari jumlah pegawai negeri sipil yang bolos akan dilakukan penyelidikan dari PPNS dan bila terbukti akan diberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat. Kita beralih ke informasi pengelola bandara
Angkasa Pura II mencatat jumlah penumpang di 13 bandara melonjak hingga mencapai 40% saat libur panjang akhir pekan kemarin. Dengan tingginya potensi wisatawan, baik domestik dan mancanegara, Kementerian Pariwisata pun kini gencar menarik investor untuk mengembangkan daerah pariwisata di Indonesia. Informasi ini menjadi informasi akhir kami dalam Metro hari ini. Saya Robert Haryanto, atas nama tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Potensi wisata di Indonesia tak bisa dipungkiri lagi. Saat libur panjang akhir pekan kemarin saja, Angkasa Pura II mencatat jumlah penumpang di 13 bandara meningkat hingga 40%. Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, jumlah penerbangan di 13 bandara yang berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura II meningkat sebanyak 30%. Kalau weekend biasa, puncaknya itu mulai jam 5 sampai jam 8. Kalau sekarang ini mulai puncak dari sejak kemarin. Kemarin hari Sabtu secara umum penerbangan itu naik 30%. Penumpang itu naik 40%. Sebenarnya cukup tinggi dibandingkan dengan weekend biasa. Tetapi karena hari liburnya panjang, maka mereka tersebar dalam hari-hari yang lebih panjang. Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong ekonomi negara. Menurut BPS, tahun lalu saja kontribusi pariwisata pada devisa negara sebesar 4%. Kementerian Pariwisata saat ini tengah mempercepat proses pengembangan pariwisata di daerah dan menarik investor bergabung dalam program ini. Dasarnya ada 3 program besar pemerintah pusat ini. Satu, program pemasaran. Jadi kita men-attract kunjungan wisatawan mancanegara ataupun mempromosikan untuk wisatawan Nusantara. Kedua, soal destinasi. Destinasi kita lagi menata atraksinya atau daya tariknya, menata aksesibilitasnya supaya kunjungannya mudah. Dan 3, amenitasnya, fasilitas penunjangnya. Yang ketiga adalah SDM-nya, kompetensinya, masyarakatnya disiapkan dan juga industrinya. Industrinya menjadi punya standar yang berdasarkan internasional. Tahun ini pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12 juta kunjungan dan kunjungan wisatawan domestik sebanyak 260 juta kunjungan. Sementara sektor pariwisata juga menargetkan dapat menghasilkan 12 miliar dolar sebagai sumbangsih untuk penerimaan devisa negara. Tim Liputan Metro TV.